Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya tetap sehat ya, tetap semangat. Kita hari ini mau belajar kimia lagi, mau mendengarkan video pembelajaran dari Ibu lagi. Tapi sebelumnya Ibu mau mereview dulu tugas yang sudah Ibu bagikan kemarin. Semuanya sudah menjawab, berusaha menjawab, dan ada jawaban yang harus dikoreksi sedikit. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas Ibu kemarin. Semuanya hebat, anak-anak Ibu memang anak-anak yang hebat. Jadi bisa mengerjakan tugas walaupun kita belajarnya lewat daring ya, jadi belajarnya mandiri di rumah masing-masing. Oke ya, Ibu hari ini akan mereview lagi yang nomor 1. Sudah banyak yang benar semua, sudah menjawab dengan benar kalau senyawa karbon itu adalah senyawa yang mengandung atom C, H, dan O, sedangkan senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung C dan H saja. Jadi itu pengertian dari senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Semuanya sudah jawab dengan benar. Kemudian yang kedua, contoh senyawa hidrokarbon yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang ditanyakan, kalian perhatikan senyawa hidrokarbon ya. Beda ya dengan senyawa karbon. Kalau senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang yang mengandung unsur C dan H saja. Apa saja yang senyawa yang mengandung unsur C dan H? Kita bisa lihat di contoh. Itu ada gas LPG, kemudian bensin, ada pertamax plus. Itu adalah contoh dari senyawa hidrokarbon yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Kemudian apa ciri-ciri senyawa karbon? Bedakan ya anak-anak. Yang ditanyakan adalah ciri-ciri senyawa karbon. Senyawa karbon. Jadi bukan unsur karbon. Beda ya. Kalau senyawa karbon adalah contohnya kan, kalau senyawa karbon itu gula itu ya, C6H12O6, gula itu adalah senyawa karbon. Jadi senyawa karbon itu punya ciri-ciri, dia kalau dibakar dia akan berubah warna menjadi kehitaman. Itu adalah ciri senyawa karbon. Dia akan menghasilkan arang ya. Itu ciri-ciri senyawa karbon ya. Bedakan dengan senyawa hidrokarbon, itu beda ya. Senyawa karbon yang ditanyakan di sini. Jadi ciri-cirinya ya, kalau dibakar dia akan menghasilkan arang, berubah warna jadi hitam. Tuh. Kemudian itu kalau pembakarannya tidak sempurna ya. Kemudian dia kalau dibakar dia akan menghasilkan CO2 dan H2O, itu ya anak-anak ya. CO2 dan H2O, pembakaran sempurnanya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada juga nanti pembakaran tidak sempurnanya, dia akan menghasilkan namanya gas karbon monoksida ditambah karbon dioksida atau CO2 plus H2O. Itu akan kita bahas nanti untuk reaksi senyawa karbon. Ada nanti waktunya kita untuk belajar itu. Jadi itu ciri-ciri senyawa karbon. Beda ya dengan unsur karbon. Kekasan atom karbon, nah ini baru akan kita bahas hari ini. Jadi yang ditanyakan di tugasnya Ibu adalah ciri-ciri senyawa karbon, bukan unsur karbon. Jadi yang menjawab kekasan atom karbon bisa dikoreksi jawabannya ya. Oke, untuk yang keempat, tuliskan reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau kita pertanyaannya tuliskan reaksi pembakaran, ya kita harus menuliskan secara reaksi kimianya bagaimana. Jadi contohnya sudah ada di YouTube, di video pembelajarannya Ibu di YouTube sudah ada di situ. Jadi untuk reaksinya ada
CXHY plus O2 dia akan menjadi CO2 plus H2O. Atau untuk senyawa karbonnya CXHYOZ menjadi CO2 plus H2O. Jadi sama, dia akan menghasilkan, pembakaran sempurnanya akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, yang ditanyakan di sini adalah senyawa hidrokarbon, berarti kalian cukup menuliskan reaksinya untuk senyawa hidrokarbon saja. Senyawa karbonnya tidak ditanyakan. Oke, jadi yang jawabannya belum benar bisa dibetulkan. Oke, kita lanjutkan ke materinya kita hari ini. Ya, kita akan membahas ini. Sudah ada di sini. Kita akan membahas ya itu tadi kekasan atom karbon. Jadi begini anak-anak. Jadi senyawa karbon itu adalah senyawa yang jumlahnya itu melimpah di alam. Jadi banyak sekali senyawa yang di alam ini yang tersusun atas senyawa karbon. Nah, apa yang menyebabkan itu senyawa karbon itu melimpah di alam? Nah, ini ada hubungannya dengan unsur pembentuk senyawa karbon itu sendiri ya. Kita tahu unsur pembentuk senyawa karbon itu ada atom C. Jadi atom C itu berperan dalam ini tadi. Alasan kenapa senyawa karbon itu jumlahnya banyak di alam. Jadi apa saja kekasan atom karbon? Atom karbon itu kita tahu dalam sistem periodik atom karbon itu ini kita simbolnya adalah C besar ya, C. Ya. Kita tahu atom C pelajaran kelas 10 itu ya, dalam tabel sistem periodik dia mempunyai nomor atom 6. Kalau kita bikin konfigurasinya ya, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Dari konfigurasi elektronnya kita bisa mendapatkan elektron valensinya adalah sebanyak 4. Oleh karena itu rumus Lewisnya titik-titik itu ya. Ini C titiknya ada 4, atau dengan kata lain biasanya kita bilang C itu punya tangan 4 seperti itu. Nah, karena dia punya atom C sebanyak tangan sebanyak 4 atau mempunyai 4 elektron valensi tadi, maka atom C itu bisa berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lain. Jadi dengan C dengan C bisa berikatan kovalen atau C dengan atom lainnya. Misalnya C dengan H itu ya, dia bisa berikatan kovalen, membentuk rantai yang panjang itu. Jadi C panjang itu karena itu tadi mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian kekasan yang kedua yang B, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Jadi nanti atom karbon itu berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal. Tunggal artinya tangannya ini garisnya cuma 1. Kemudian berikatan rangkap. Nah, garisnya ada 2. Rangkap 3, garisnya ada 3 seperti itu. Jadi bisa berikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ya kan. Yang tunggal itu kita sebut ikatannya jenuh, yang rangkap 2 dan 3 kita sebut ikatan tak jenuh. Kemudian kekasan yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup.
Yang terbuka istilahnya adalah alifatik, lurus dan bercabang. Kemudian siklik, tertutup. Sikliknya itu tertutup. Siklik tertutup artinya dia tidak punya ujung. Gambar 3 dan 4 itu contoh senyawa tertutup ya. Kemudian yang gambar 1, 2 contoh yang terbuka, jadi lurus. Kemudian yang kedua ini bercabang, lurus dan bercabang. Oke, jadi itu kekhasan atom karbon. Kemudian kita lanjutkan ke struktur atom karbon. Struktur atom karbon berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain. Atom karbon dikelompokkan menjadi 4. Ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Bagaimana penjelasannya? Jadi yang pertama untuk atom karbon primer, kita perhatikan primer gambarnya. Yang dilingkari itu adalah atom karbon primer. Jadi atom C di situ yang dilingkari itu dia mengikat satu atom C yang lain, ya kan? Kita lihat C-nya cuma satu yang diikat. Kemudian yang dilingkari ini yang satunya juga satu C yang diikat. Kemudian yang sekunder berarti 2 atom C. Dia mengikat 2 atom C yang lain. Perhatikan yang dilingkari. Jadi atom C yang dilingkari itu mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian yang tersier mengikat 3 atom C yang lain. 1, 2, 3. Oh ya. Kemudian yang kuartener 4 atom C yang lain. Seperti itu. Bisa dipahami ya dari sini? Insya Allah bisa dipahami. Untuk tugas kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Jawaban singkat saja ya. Kalian bisa mengerjakannya seperti kemarin. Kerjakan di buku tulis kalian, kasih nama di pojok kiri atas dan kelas ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bisa kalian terima dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa terus belajar. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Semoga semuanya diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.